طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan, kemudahan dan kekuatan untuk mengoptimalkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang kita lakukan pada malam hari ini. Diawali dengan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, menuntut ilmu, dan berakhir dengan melaksanakan salat isya yang dikerjakan secara berjamaah pula. Semoga rangkaian amal-amal kebajikan yang kita lakukan pada malam hari ini semuanya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini sebelum kajian kita mulai, dari hati yang paling dalam kami mengucapkan permohonan maaf atas keterlambatan kajian kita malam hari ini lantaran kreditnya jalan dan di luar prediksi tentunya. Semoga menunggunya Bapak Ibu sekalian pada kajian malam hari ini tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita masih membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Kitab yang berjudul Mubtilatul A'mal fi Daw'il Qur'anil Karim wa Sunnati As-Sahihah Al-Mutahharah, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan bebas. Judulnya Penyebab Rusaknya Amal Menurut Al-Quran dan Sunnah yang Sahih. Menurut catatan saya, pada bulan yang lalu saya baru menyampaikan dua perbuatan, dua amalan yang bisa merusak pundi-pundi pahala yang sudah kita kumpulkan, parasit-parasit amal soleh.
Ya, jadi amalan-amalan toksik, gitu ya. Jadi perbuatan-perbuatan yang bisa menghapus seluruh amal kebajikan kita, seluruh ganjaran pahala yang sudah kita kumpulkan. Saya baru menyampaikan 2 poin. Yang pertama, mudah-mudahan masih ingat, yaitu murtad, keluar dari Islam, orang yang pindah agama, dan ini sudah kami sampaikan, tidak perlu kami ulang kembali dalil-dalilnya. Yang kedua, syirik, menyekutukan Allah. Dalilnya ada di surat Az-Zumar ayat 65 dan Al-An'am ayat 88. Saya tidak akan ulang lagi. Hari ini kita akan lanjutkan amalan-amalan yang lain, perbuatan-perbuatan yang lain. Baik, nomor 3. Nah, kita masuk di nomor 3 ya hari ini. Yang ketiga adalah perbuatan yang bisa menghapus amal kebaikan kita, yaitu disebutkan oleh para alim ulama, mendustakan ayat-ayat Allah dan tidak beriman kepada hari kiamat. Mendustakan ayat-ayat Allah dan tidak beriman dengan rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Mana dalilnya? Mana dalil yang menunjukkan mendustakan ayat-ayat Allah? Dia tidak mengimani ayat-ayat Allah dan dia juga mendustakan rukun iman yang kelima. Dia tidak meyakini adanya hari berbangkit. Dia menganggap orang yang telah mati maka jasadnya telah hancur, mustahil akan dibangkitkan nanti di hari kiamat. Hari kiamat itu dongeng untuk menakut-nakuti orang, ini kata mereka. Maka yang seperti ini amalannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya kami sebutkan 1. Ya, ada beberapa sih sebenarnya. Yang pertama adalah firman Allah, surat yang ke-7 Al-A'raf. Surat yang ke-7 Al-A'raf, ayatnya 147. Mari kita dengarkan murotalnya. Surat Al-A'raf ayat yang ke-147. Allah Ta'ala berfirman, kita dengarkan murotalnya. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Silakan terjemahannya. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mendustakan ayat-ayat kami. Lanjut. Dan mendustakan akan menemui akhirat. Mendustakan hari akhir, apa yang akan mereka dapatkan? Silakan. Sia-sialah perbuatan mereka. Nah, sia-sia seluruh amal kebajikan mereka, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, teruskan. Mereka tidak diberi balasan selain dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, seperti itu ya. Baik, saya akan tambahkan dalil yang lain, yaitu dalil ancaman bagi mereka yang tidak mengimani tentang hari kiamat. Jadi beriman kepada hari kiamat ini, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tambahkan dalilnya, harus kita ketahui. Jadi kalau kita pernah belajar akidah, iman kepada hari akhir itu meliputi 4 hal. 4 hal. Ini salah satu aja diingkari, maka selesai sudah, kafir, keluar Islam. Karena beriman kepada hari akhir itu ayatnya selalu bergandengan dengan iman kepada Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu perhatikan dalam Al-Quran, sama seperti ayat tentang sholat dan zakat, selalu gandengan. Wa aqimus sholah wa atuz zakah, mesti gandengan. Begitu juga ayat tentang
kita disuruh menyembah Allah, mentauhidkan Allah, dan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Itu mesti gandengan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Mesti gandengan. Tidak pernah ayatnya dipisah. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Ini juga begitu. Iman kepada hari kiamat itu mesti gandengan dengan iman kepada Allah. Satu ditolak maka kafir sudah, keluar, bukan orang beriman. Iya, lo contohnya ayatnya gandengan, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Jangankan ayat Quran, hadis Nabi saja banyak. Saya yakin Bapak Ibu sering apal kok. Apa kata Nabi? Ini hadis lo ya, hadis. Ayat Qurannya banyak. Salah satu saja, yaitu dalam hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, gandengannya, falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Lalu dilanjutkan sama Nabi, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Jadi selalu gandengan, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'ti jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya. Maka ini menunjukkan kepada kita, apalagi ayatnya banyak. Contoh ayat Quran, laisal birra antuwallu wujuhakum ila, apa ini, Allah Ta'ala berfirman di surat apa itu ya, Al-Baqarah ayatnya 177. Coba dibuka Al-Baqarah, laisal birra antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Tuh, mesti gandengan. Intinya kembali ke materi kita. Jadi iman kepada hari akhir itu meliputi 4 hal. Satu diingkari, berarti Islamnya dipertanyakan. Ya, apa saja itu? Meliputi apa saja? Tanda-tanda orang itu dikategorikan iman kepada hari akhir. 4 hal. Yang pertama adalah mengimani tanda-tanda hari kiamat. Memangnya hari kiamat itu ada tandanya? Ada. Tandanya ada 2. Ada tanda kecil, ada tanda besar. Ada tanda-tanda kecil kiamat, ada tanda-tanda besar kiamat. Jadi saya tidak mengatakan tanda kiamat kecil, tanda kiamat besar. Enggak. Ini sama dengan mengkerdilkan hari kiamat. Kiamat tetap besar, maka tandanya saja yang kecil. Jadi tolong kalimatnya dibalik saja. Tanda-tanda kecil kiamat dan tanda-tanda besar kiamat. Nah, gitu ya. Jadi jangan dikatakan tanda-tanda kiamat kecil, nggak ada. Jangan mengkerdilkan hari kiamat. Tanda-tanda kiamat besar, jangan. Tanda kecil, tanda besar kiamat. Mana dalilnya? Kalau kiamat itu hari akhir, itu dikasih tanda oleh Allah, diberikan oleh Allah warning. Hello, tak kasih tanda-tanda bermunculan. Maksudnya agar manusia siap-siap, tandanya sudah mulai bermunculan. Mana dalilnya? Dalil Allah sebutkan di dalam Al-Quran kalau hari kiamat itu diawali dengan tanda-tanda. Dalilnya adalah Quran surat nomor 47. Coba minta tolong dibantu. Surat Muhammad surat nomor 47 ayatnya 18. Ayat 18 Allah Ta'ala berfirman, surat Muhammad ayat 18. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. Silakan. Maka
tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, Terus yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba. lanjutkan poinnya. Karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Nah, tanda-tandanya telah datang. Ada tanda kecil, contohnya tanda kecil. Apa bedanya sama tanda besar? Beda. Kalau tanda-tanda kecil kiamat itu peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah Nabi diutus. Ana ulang, peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah Nabi diutus, dan kejadiannya terus berulang sampai hari kiamat, terus dibaleni, terus diulang lagi sampai tanda besar, sampai hari kiamat. Dan ketika munculnya dianggap biasa oleh manusia, jadi dianggap lumrah, padahal itu tanda kecil kiamat. Contohnya banyak. Satu, kematian mendadak, itu tanda kecil kiamat. Nabi mengatakan, apa kata sabda Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat At-Tabrani, inna min amaratis sa'ah an yadhhara mautul faja'ah. Sesungguhnya di antara tanda-tanda telah dekatnya kiamat, banyaknya orang yang mati mendadak, mati tanpa sebab, mati tanpa didahului dengan sakit. Rajin olahraga, nge-gym, menghindari pantangan makan, rajin jaga kesehatan, ternyata meninggal. Maka yang kayak gini ini kalau menurut medis kedokteran, mesti selalu ujung-ujungnya jantung, Pak, kata dokter. Tapi kalau menurut hadis, kiamatnya sudah dekat tandanya. Baik, ini contoh lagi, banyaknya pembunuhan, banyaknya perzinahan, banyaknya orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini termasuk tanda-tanda kecil. Termasuk diantaranya populasi wanita lebih banyak daripada laki-laki. Sampai-sampai kata Nabi, perbandingannya nanti 1:40. 40 wanita mengitari satu laki-laki, yang semua 40 wanita itu minta untuk dinikahi. Itu sudah berarti tanda-tanda itu sudah. Lah sekarang kalau kita lihat sensus penduduk dunia, bukan Indonesia, penduduk dunia, kalau nggak salah kemarin ada laporan ya mengatakan 1:28 apa 26 gitu, 1:26. Tetapi mohon maaf ya, ini sekedar tanda, tidak berimplikasi pada hukum. Jangan kemudian tetangga kita melahirkan anak perempuan lalu kita katakan ya iki singgarano kiamat tambah cepet iki, ya iki sampean iki. Bukan. Ini tidak berimplikasi hukum, bukan. Ini sekadar tanda populasi wanita lebih banyak. Dan masih banyak lagi wanita-wanita memakai pakaian tapi seperti bertelanjang karena pakaiannya terlalu tipis, tembus pandang, pakaian yang dapat merangsang kaum pria lantaran auratnya terlihat, dan seterusnya. Banyak yang seperti ini bermunculan di masyarakat kita. Riba di mana-mana. Banyak, tanpa kita sadari banyak riba di mana-mana. Ya, bukan hanya di dunia perbankan, bukan, tetapi di sekitar kita banyak riba itu. Ya, baik. Bahkan tanpa disadari, mungkin kita pernah melakukannya, ya. Mungkin kita pernah melakukannya. Contoh riba yang terjadi di sekitar kita tanpa kita sadari. Ini contoh kecil aja. Ada pedagang A, pedagang B, penjual A, penjual B. Datang pembeli. Dia berkata kepada si penjual, berapa ini harganya? Kepada penjual A, harganya 70.000. Tidak bisa kurang, maaf saya tidak ambil untung banyak. Bapak kalau mau silakan, kalau tidak nggak apa-apa kok. Ya sudah deh, saya ambil. Baik, dikasihlah uang 100.000. Karena ini baru buka toko, dia tidak ada kembalian. Dia bilang sama si pedagang penjual B, aku tuker uangnya
untuk mengembalikan uangnya orang ini. Aku ndak bawa uang baru buka toko, aku cuman bawa uang ini 30.000. Nah kebetulan ini aja 100 ini kamu pegang dulu. Awas, di sini ribanya, di sini ribanya. Kamu pegang dulu, mana uangmu 30.000 itu tak gawe nyusui wong iki, biar selesai nanti kamu urusan sama aku. Akhirnya diambil 30.000. Ini Pak ya kembaliannya ya, selesai clear, wis nanti gampang urusan. Riba, riba itu tukar menukar tidak secara langsung tetapi tertunda, riba. Oh banyak pedagang yang seperti ini, banyak ya seperti itu. Contoh dalam rumah tangga, istri berkata kepada suaminya, bang, aku pinjemono uang bang, mas, aku pinjemono uang 3 juta. Buat apa? Setelah ada perlunya. Nanti kalau aku narik arisan tak balik no. Oh iya, nanti bang, nanti aku pinjemono uang 3 juta, nanti malam kamu tak pijeti. Nah, itu riba itu. Riba. Ya, riba itu. Kecuali bukan pinjam, aku minta uangnya 3 juta, engkau bengi tak pijeti, apa-apa, aman. Ini masalah pinjam. Kullu qardin ya jarra manfaatin fahuwa riba. Setiap utang piutang yang bisa menimbulkan manfaat maka itu riba. Nah, kan dia pinjam, dia memberikan manfaat berupa pijitan, riba. Ya, gak disadari, mending minta, aku minta uangnya. Nah ya, Ustadz kalau minta itu dikasih sedikit, enggak lah. Suami kalau yang suami yang ada di sini ini masya Allah ya, suami-suami soleh. Istrinya kalau bang aku minta uangnya 2 juta bang, ya buat apa? Ada perlunya, langsung sudah tak transfer 20 juta buat kau. Masya Allah, itu suami yang ada di sini insya Allah ya. Betul ya, betul begitu ya. Ya baik. Insya Allah kita lanjutkan. Nah Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, lalu kemudian tanda-tanda kecil. Adapun tanda-tanda besar adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi yang ketika Nabi diutus belum ada, bahkan sekarang pun belum terjadi, tapi pasti akan terjadi, yang ketika munculnya tidak dianggap lumrah oleh manusia. Contohnya Isa alaihissalam turun di Menara Putih Masjid Jami Damaskus, Syria. Lalu Dajjal keluar, terus kemudian Imam Mahdi keluar. Ini belum ada ini sekarang, tapi bakal muncul. Ya, terakhir setelah Ya'juj Ma'juj, matahari akan terbit ya dari arah terbenamnya. Selama ini terbit dari arah timur, ini terbitnya dari arah terbenam, dari arah barat. Ini peristiwa yang tidak biasanya. Maka itulah kiamatnya tanda besar, tanda besar. Ya, baik. Oleh karena itu maka itu yang pertama ya, yang pertama. Jadi iman kepada hari akhir itu meliputi 4 hal yang harus kita imani. Yang pertama mengimani tanda-tandanya. Yang kedua mengimani dengan pertanyaan kubur. Harus diyakini, yakin, iman. Iya, pertanyaan kubur. Nah itu nomor 2. Saya tidak akan melebar karena ada pembahasan sendiri tentang ini. Yang nomor 3 yang masuk kategori iman kepada hari akhir, rukun iman yang kelima. Yang ketiga adalah beriman dengan hari berbangkit. Hari berbangkit ya. Lalu yang nomor 4 yang terakhir, iman kepada hari akhir meliputi beriman dengan apa-apa yang terjadi setelah kiamat, apa-apa yang terjadi setelah nanti kiamat. Apa itu Ustadz yang terjadi? Yaumul hisab, penghisapan amal. Yaumul mizan, penimbangan amal. Allah siapkan neraca nanti di hari kiamat. Yang ketiga sirat.
Ya, jembatan yang melintang di atas neraka, yang lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang. Sirat harus kita imani. Terus telaga Al-Kausar wajib kita imani. Ini setelah kiamat ini. Terus syafaat harus kita imani. Syafaat. Oleh karena itu, salah satu aja diingkari, selesai sudah. Amalnya dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Keluar dari Islam, bukan orang beriman. Nah, ini hati-hati. Baik, kembali ke materi kita, Bapak Ibu sekalian. Sekarang saya akan tunjukkan tambahan dalil. Tambahan dalil. Ancaman-ancaman bagi mereka yang tidak beriman dengan hari akhir, hari kiamat. Saya tambahkan, kalau tadi yang dibaca oleh Ustadz tadi kan surat 7 ayat 147, amalnya dihapus. Surat surat Al-A'raf tadi. Sekarang saya tambahkan surat Al-An'am. Coba minta tolong mundur, surat nomor 6 Al-An'am ayatnya 29 dan 30. Al-An'am ayat 29 dan 30. Saya akan tunjukkan ancaman bagi mereka yang tidak beriman dengan hari akhir, hari berbangkit, hari kiamat. Allah berfirman, وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ayat 30. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Oh, luar biasa ini ancamannya. Silakan Ustadz dibantu. Dan tentu mereka akan mengatakan pula, Apa itu kata mereka ketika di dunia? Silakan. hidup hanyalah kehidupan kita di dunia ini saja. Lo lihat, nggak percaya sama hari kiamat. Hidup itu, orep itu di dunia toh. Setelah mati selesai, nggak ada kiamat ini, nggak ada. Hari berbangkit, lawang sudah hancur jasadnya, tulang belulang, masa bisa dibangkitkan? Jadi mereka yaitu memakai dalil akal. Mereka berbicara tentang perkara gaib, pendekatannya pakai pendekatan logika, akal. Padahal kita kalau berbicara perkara gaib, pendekatannya harus pakai iman. Sami'na wa ata'na. Jangan pakai rasio, pakai akal. Nah, seperti itu ya. Lanjut, apa ancamannya? Karena dia tidak percaya. Teruskan apa katanya lagi? Dan kita sekali-sekali tidak akan dibangkitkan. Loh ya kan, mengingkari hari kiamat kan, nggak percaya. Gimana nasibnya Ustadz? Ayat 30-nya, silakan. Dan seandainya kamu melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah kamu melihat peristiwa yang mengharukan. Apa kata Allah kepada mereka yang tidak beriman dengan hari kiamat? Silakan. Berfirman Allah, silakan. Bukankah kebangkitan ini benar? Bukankah kebangkitan ini benar? Sekarang kalian tak bangkitkan, bukankah ada? Lanjut, teruskan. Mereka menjawab, sungguh benar demi Tuhan kami. Kasep, begitu dibangkitkan oleh Allah, Allah tanya, bukankah benar yang kalian dustakan sekarang terjadi? Apa jawab mereka? Sungguh benar ya Rabb. Kasep, kalian sadarnya nanti di hari kiamat. Apa itu? Kata Allah berikutnya, demi dia berfirman. Silakan. Berfirman Allah, silakan. Karena itu rasakanlah azab ini disebabkan kamu mengingkarinya. Baik, rasakan azab ini karena dahulu kalian suka mengingkarinya, diazab oleh Allah. Satu lagi terakhir, ancaman mereka yang menolak hari kiamat. Semua hal yang terkait hari kiamat ditolak. Syafaat ditolak, azab kubur katanya fiktif, dongeng untuk menakut-nakuti orang, dan seterusnya. Kita dengarkan surat nomor 25 Al-Furqan. Coba surat nomor 25-nya Al-Furqan ayat 11. Allah Ta'ala berfirman, Al-Furqan ayat 11. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. Silakan. Bahkan mereka mendustakan hari kiamat,
Dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat. Aduh, jelas sekali. Siapa yang mendustakan hari kiamat, kami siapkan neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillah. Maka sikap kita sebagai muslim, sami'na wa ata'na, imani semua yang terjadi di hari akhir nanti. Baik, ya. Ini sudah masuk Isya? Belum, ya. Kita lanjutkan sekarang, yaitu perbuatan yang nomor 4. Nah, ini ya. Untuk yang nomor 4 ini sekalian aja, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Dalilnya jadi 1. 4, 5, 6. Jadi 1 dalilnya. Apa itu Ustaz? Perbuatan yang bisa menghapus seluruh amal soleh kita. Yang nomor 4 adalah, nah, yang nomor 4 ya, nanti dalilnya jadi 1 soalnya. Yang keempat adalah anak yang durhaka kepada orang tuanya. Anak yang uququl walidain, durhaka kepada orang tua, dihapus amalannya, dihapus. Itu nomor 4. Nomor 5, orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikan, undat-undat kebaikan. Kamu kalau tidak karena saya, tidak mungkin kamu seperti ini. Ya, siapa selama ini yang menolong kamu kalau bukan saya? Nah, macam-macam undat-undat, ungkit-ungkit kebaikan, dihapus oleh Allah. Yang terakhir nomor 6, 4, 5, 6, orang yang suka mendustakan takdir. Jadi dia tidak beriman dengan rukun iman yang nomor 6, qadha dan qadar. Jadi kalau tadi tidak beriman rukun iman nomor 5, hari kiamat, ini tidak mengimani takdir, rukun iman yang ke-6, dihapus oleh Allah. Mana dalilnya? Nomor 4, 5, dan 6 tersebut. Minta tolong kitabnya Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 2513. 2513, ya, silakan bisa dibantu. 2513 jilid 5 ya, jilid 5 ya, silakan. Dari Abu Umamah radhiyallahu an. Ini mengerikan ini, saya belum baca sudah merinding ini. 2513, kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Ayo baca. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, ia menuturkan, Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. saya bacakan sabdanya. Salah satun, berarti ada 3. Nomor 4, nomor 5, nomor 6 ini maksudnya. Salah satun la yakbalullahu azza wa jal minhum sarfan wala adlan. Silakan. Ada 3 golongan manusia yang mana Allah tidak menerima amal-amal yang fardu dan yang sunnah dari mereka. Amalan fardu tertolak, amalan sunnah tertolak. Sholat fardu, sholat sunnah dihapus, zakat sodakoh dihapus, puasa Ramadan, Senin Kamis, Ayamul Bid, puasa Daud, Asyura, Arafah, 6 hari di bulan Syawal dihapus. Haji umrah dihapus, fardu dan sunnahnya. Bahaya ini, bahaya. 3 amalan penghapus amalan fardu, amalan sunnah. Apa itu Ustaz? 1, yang pertama adalah aqaq. Silakan. Yaitu orang yang durhaka, Durhaka kepada orang tua. Akun liwalidai, durhaka kepada kedua orang tuanya. Nomor 2 Ustaz, berarti nomor 5 ini. 4, 5, 6. Lanjut Ustaz. Wamanan. Silakan. orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Yang terakhir nomor 3, berarti nomor 6 ini ya. 4, 5, 6. Wa mukadzibun biqadar. Silakan. Dan yang mendustakan takdir. Yang mendustakan takdir. Sekarang saya jelaskan satu persatu. Yang nomor 4 dulu. Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan durhaka kepada orang tua ini,
Ya, saya akan berikan beberapa dalil yang tidak kalah horornya. Beberapa dalil. Di antaranya, minta tolong Ustadz, kitabnya sama, Sahih Targhib wa Tarhib, nomor 2508, 2508. Mundur nomornya. Dari Abi Bakrah radhiyallahu an. Silakan. Dari Abu Bakrah radhiyallahu an, ia menuturkan, Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Nabi melontarkan pertanyaan kepada para sahabat, ala unabbiukum bi akbaril kabair, bi akbaril kabair, sudah akbar kabair. Wih, ini dedengkotnya dosa ini. Silakan pertanyaannya Nabi kepada para sahabat. Silakan. maukah saya sampaikan kepada kalian tentang dosa-dosa yang paling besar? Baik, itu kalau terjemahannya yang bagus. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku beritahukan tentang dosa besar yang paling besar? Bi akbaril kabair, dosa besar yang paling besar. Nabi mengucapkannya itu berapa kali, Ustaz? Lanjut. Nabi mengucapkannya 3 kali. Berarti serius ini, sampai diulang 3 kali oleh Nabi. Serius ini, butuh kita perhatikan. Apa itu kata para sahabat? Qulna bala ya Rasulullah. Silakan. Kami menjawab, ya wahai Rasulullah. Ya wahai Rasulullah, beritahukan kepada kami dosa besar yang paling besar. Dedengkotnya dosa, rating teratas dosa paling besar. Yang pertama adalah kata Nabi, al-isyraku billah. Silakan. Beliau bersabda, mempersekutukan Allah. Menyekutukan Allah, syirik. Nomor 2 setelah syirik apa itu? Wa uququl walidain. Silakan. Durhaka terhadap kedua orang tua. Nah, itu ya. Jadi Nabi ketika menyampaikan syirik, durhaka kepada orang tua, itu Nabi sedang bersandar, duduknya senden. Untuk menjelaskan yang nomor 3, Nabi duduk tegak. Serius ini. Awalnya Nabi mengatakan dosa besar yang paling besar al-isyraku billah, syirik, menyekutukan Allah, masih senden. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada orang tua, masih bersandar. Untuk nomor 3 duduk tegak. Lanjut Ustaz, teruskan sedikit, silakan. Pada saat itu beliau bersandar, Nah, terus. lalu duduk dan bersabda. Nah, duduk tegak. Lalu Nabi bersabda yang nomor 3, ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur wa syahadatuz zur. Silakan. Ketahuilah, dan juga ucapan palsu dan kesaksian palsu. Orang yang suka berkata dusta, memberikan persaksian palsu. Lalu untuk yang nomor 3 ini, famazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Apa itu? Silakan. Beliau terus mengulang-ulanginya hingga kami mengatakan, Untuk yang nomor 3 ini, persaksian palsu, kata-kata zur, palsu, itu diulang-ulang sampai Nabi, sama Nabi. Sampai-sampai kata para sahabat, mudah-mudahan Nabi diem, mudah-mudahan diem. Jadi Nabi terus mengulang-ulang, ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur, ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur, ala wa qaul. Itu katanya sahabat, mudah-mudahan diem, mudah-mudahan. Serius ini nomor 3, karena banyak ucapan dusta di mana-mana, banyak persaksian palsu di mana-mana. Nah, itu ya. Sehingga mereka yang benar tetap disalahkan, sedangkan mereka yang salah dimenangkan kasusnya. Oh, banyak. Ini terjadi bukan hanya di pengadilan, di mana-mana, di mana-mana. Ya. Oleh karena itu maka hati-hati. Kita ini sudah masuk. Baik, sebelum saya tunjukkan dalil berikutnya terkait uququl walidain dan contoh-contoh anak-anak durhaka yang terjadi di zaman sekarang, maka kita dengarkan dulu kumandang adzan Isya. Setelah itu kita lanjutkan dikit ya. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan. Allah
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan raditu billahi rabba Islam ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma salatu qaimat Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udhu bika minan nar. As'aluka al-jannah wa a'udhu bika minan nar. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Saya akan berikan dalil yang lain tambahan, masih berbicara tentang yang nomor 4. Nomor 4 ya. Nomor 4, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Barusan kita dengarkan dalil tambahannya bahwasanya uququl walidain termasuk dosa besar, bahkan dosa besar yang paling besar setelah syirik, setelah menyekutukan Allah. Sekarang saya tambahkan dalil yang lain. Minta tolong Ustaz, Sahih Targhib wa Tarhib jilid 5 tetap nomornya 2511 2511 ya, kita dengarkan 2511 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Kita dengarkan isi sabdanya. Salasatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Silakan Ustaz. Ada 3 orang yang mana Allah tidak akan melihat mereka dengan pandangan rahmat pada hari kiamat. Ada 3 orang Allah tidak mau melihat mereka, berarti dicuekin oleh Allah. Saya punya judul kajian, mungkin di YouTube sudah ada, Mas Wairul mungkin sudah upload. Judulnya dicuekin Allah, orang-orang yang dicuekin Allah. Allah nggak mau ngajak bicara, Allah nggak mau melihat. Jadi apa ya, kalau bahasa pojok kampungnya gak direken. Ada, kalau nggak salah ada 12 karakteristik manusia yang Allah nggak mau lihat, nggak mau bicara sama mereka, dibiarin sama Allah, dicuekin. Nah, ini salah satunya, 3 orang Allah tidak akan melihat mereka nanti di hari kiamat dengan pandangan rahmat. Siapakah dia? 1, al-aq liwalidayh. Silakan. Yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Masya Allah ya, masuk nomor 1 ini. Yang berikutnya, wa mutminul khamar. Silakan. Pecandu khamar. Pecandu khamar, orang yang suka terus menerus minum khamar. Yang terakhir, wal mannanu ata'ahu. Silakan. Dan yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Loh, diulang-ulang lagi, ungkit-ungkit, undat-undat. Terus Nabi lanjutkan ini. Nabi lanjutkan, wasalasatun la yadkhulunal jannah. Silakan. Ada 3 orang yang tidak akan masuk surga. Tadi tidak dilihat oleh Allah, sekarang divonis nggak masuk surga. Siapa itu? 1, al-aq liwalidayh. Silakan. Yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Orang yang durhaka kepada orang tuanya. Tuh, sudah ya. Sudah nggak dilihat oleh Allah, nggak masuk surga. Yang kedua, wadayus. Silakan. Dayus. Dayus. Siapa itu dayus? Alladzi yukirru fi ahlihil ghubsa. Seorang kepala rumah tangga, seorang suami yang membiarkan keluarganya jatuh pada kemungkaran dan dia biarkan, tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Seorang bapak, seorang suami yang membiarkan istri dan anak perempuannya keluar rumah dengan memakai wangi-wangian. Dayus, seorang suami yang membiarkan istri dan anak perempuannya bercanda dengan laki-laki yang bukan mahram dengan alasan istri saya gerapia, anak saya humble, supel. Dayus, tidak punya cemburu, tidak ada cemburu.
Ya, maka ini suami dayus, seorang suami yang membiarkan istrinya dan anak perempuannya bermain tiktokan. Wajah cantik istrinya dinikmati laki-laki netizen, laki-laki yang bukan mahram. Bojone sapa Cik Ayu niki, anake sapa Cik Ayu nih, dan suaminya bapaknya bangga. Oh, dayus. Seorang suami yang membiarkan istrinya keluar rumah tanpa memakai busana syar'i, dayus, gak bisa masuk surga, gak bisa. Hati-hati ya, banyak yang seperti ini. Ya, banyak. Lah kalau suaminya sudah nasihati Ustaz, tapi tetap istrinya seperti itu, kan ada istri sing rodok ngeyel itu ada. Tapi di sini ibu-ibu tidak ada di sini. Ya, di luar sana. Ya, di luar sana. Jalan Benteng Pancasila Gang Buntu, nggak tahu di mana itu ya. Pokoknya di luar sana. Kan ada istri itu kalau dinasihati, kamu kalau keluar rumah gak boleh kayak gini, pakai harum-haruman. Katanya Rasulullah, aku pernah dengar di kajian, itu kayak seperti pezina, wanita pezina, wanita pelacur, gak boleh. Apa kata istrinya? Meneng, cup. Ya, skut, ya, cup, diem. Ya, biasanya suaminya sudah pensiun ya kayak begini. Ya, makanya jenggotnya putih sebelum waktunya. Sakno diketai terus sama istrinya, kasihan. Ya, miskin. Sudah waktunya nikah lagi, bapak-bapak sekalian. Ya, Anda dibully sama istri seperti ini, dinasihati gak kena. Ya, maka itu cemburu. Benar itu yang seperti itu. Harusnya begitu, harusnya. Ya, ada seorang istri itu belanja. Kan ada melijo itu tukang belanja keliling laki-laki. Ada istri belanja, ya, karena 3 hari nggak kelihatan orang yang jualan belanja ini. Istri tanya, ya, suaminya dengar dari dalam rumah. Istrinya tanya, Bang, Mas, nyandiai gak tahu kayak sampai gak masak aku Mas. Ya, itu begitu masuk mestinya ditegur istrinya. Apa perlumu kau tanya? Kenapa 3 hari kok nggak jualan? Dulurmu tayu, pamanmu ya, bukan mahrammu. Gak perlu kau panjang lebar, karena dia bukan mahrammu. Jaga lisan, yang punya jaim, jaga image. Ojo jadi perempuan yang bukan mahrammu. Ngapain? Dia mau sakit, mau jualan, ndak jualan, urusannya dia. Ya, itu suami keren, punya kecemburuan, itu yang diharapkan. Ini ndak dibiarkan. Ya wis gitu itu Ustaz, istri saya itu orangnya itu kerap ya, supel sama orang siapapun itu Ustaz, disopoi kabeh. Lu jangan bangga, Anda ini dayus berarti. Ya, harus punya cemburu. Terus yang terakhir, yang ketiga yang gak masuk surga, warrojula. Siapa itu warrojula? Silakan, dikit lagi ya, silakan. Dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Nah, wanita yang menyerupai laki-laki, tomboy. Dan sebaliknya, laki-laki yang menyerupai wanita, nah, menjadi banci, menjadi bencong. Nah, itu ya. Ini lomba sepak bola bapak-bapak pakai daster. Ya, terus kita ikut urunan 17 Agustusan lombanya. Berarti kita sama dengan tolong menolong dalam hal dosa. Ya, hati-hati, harus tahu lombanya apa dulu. Kalau benar lombanya lomba tahfidzul Quran, keren, kasih sumbang. Lombanya apa ini? Ya, lombanya misalnya cerdas cermat masalah agama, bagus. Itu lomba adzan. Itu ya, ini lomba makan kerupuk sambil berdiri lagi ya. Nah, ya makan kerupuk berdiri apa duduk ya. Lomba joget ya, laki perempuan tengahnya dikasih balon ya, supaya balon itu tidak jatuh. Nggak bener ini ya, hati-hati. Sudah lewat ya, sudah lewat ya, sudah kadung ya, sudah lewat. Nanti next berikutnya harus hati-hati. Baik, kita lanjutkan. Saya tambahkan dikit yang nomor 5, Bapak Ibu sekalian. Yang nomor 5, orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikan, undat-undat. Saya kasih satu dalil.
Satu dalil. Coba dibuka nomor Sahih Targhib wa Tarhib jilid 4, nomornya 2034. 2034. Ayo. 2034. 2034 dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, saya belum memberikan contoh-contoh anak durhaka ya. Nanti sebentar lagi saya akan tunjukkan contoh-contoh anak durhaka. Adapun materi yang terakhir untuk yang nomor 6 takdir, kita akan sampaikan pada kajian berikutnya saja, karena materinya lumayan agak panjang seputar takdir ini ya. Baik, ayo dibaca 2034, baca. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Naudzubillah. Bertubi-tubi 4 kali, artinya 4 hal vonis untuk 3 orang ini. Apa itu Ustaz? Silakan. ada 3 manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Tidak diajak bicara oleh Allah. Kadireken, tidak diajak bicara. Nomor 2 Ustaz? Pada hari kiamat nanti. Nomor 2? Juga tidak diperhatikan dan tidak pula disucikan. Tidak dilihat oleh Allah, tidak diperhatikan. Yang nomor 3, mundur dikit tadi. Dan tidak pula disucikan. Tidak pula disucikan, dosanya nggak diampuni. Terakhir nomor 4. Dan bagi mereka adalah azab yang pedih. Waduh, bertubi-tubi ini. Sudah tidak diajak bicara, tidak dilihat dengan pandangan rahmat, tidak disucikan dosanya, dan mendapatkan azab yang pedih. Siapa 3 orang ini? 1, yang pertama, apa kata Abu Dzar dulu? Qala faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Ia menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulanginya 3 kali. Sampai Nabi mengulanginya 3 kali. Apa kata Abu Dzar? Qala Abu Dzar. Silakan. Abu Dzar berkata, ya, mereka sia-sia dan merugi. Merugi wahai Rasulullah orang ini, 3 orang ini. Manhum ya Rasulullah. Silakan. Siapa mereka ya Rasulullah? 1, kata Nabi. Beliau menjawab, siap-siap ya, 3 orang, tidak diajak bicara, tidak dilihat dengan pandangan rahmat, tidak disucikan dosanya, plus azabnya pedih. 1, al-musbil. Silakan. orang yang musbil, kainnya di bawah mata kaki. Laki-laki yang sarungnya, celananya, gamisnya nutupi mata kaki. Ya, tidak diajak bicara, tidak dilihat oleh Allah, tidak diampuni dosanya, dan azabnya pedih. Al-musbil. Wanita beda. Wanita meskipun sudah pakai kaos kaki, maka dia tetap kainnya menjuntai ke bawah, tetap ya. Teruskan, lanjut. Yang nomor 2, wal mannan. Silakan. Orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Nah ya, ini yang nomor 5 tadi, suka undat-undat, ungkit-ungkit. Terus yang terakhir, wal munafiqu sil'atahu bil halifil kadzib. Silakan. Dan orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Biasanya makelar kayak gini nih biasanya. Ya, suka melariskan barang dagangan pakai sumpah palsu. Demi Allah, Pak, ini barang ini saya jual ke panjenengan. Ini kelas ini ya, limited edition ya. Ya, ini tidak ada lagi ini. Sampean punya barang ini istimewa, nggak ada lagi yang punya. Oh, padahal itu barang itu KW. Ya, seperti itu. Terus, demi Allah, saya jual ke panjenengan ini murah, sudah paling murah. Tidak ada orang jual paling murah seperti ini, nggak ada. Anda cari dimanapun nggak ada nemu harga seperti ini. Padahal dia jualnya itu mahal. Jadi ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Ya, jadi dia sumpah palsu ketika menjual, melariskan barang dagangan. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu,
terutama bapak-bapak ya, saya mau tanya, yang namanya mengungkit-ungkit kebaikan, undat-undat, itu kata para ulama ada 3 modelnya, ada 3. Yang pertama, sebelum saya tanya ini, yang pertama adalah undat-undat di dalam hati. Jadi lisannya nggak ngucap, tapi dirasakan dalam hati. Dalam hatinya berkata, lah iya, dia itu kok kayak kacang lupa sama kulitnya ya. Yaunu ya ini sing bantukan aku. Nah itu, tapi dalam hati. Yang kedua disampaikan kepada orang lain. Dia berkata kepada si A, dia bilang, si A, kamu kenal sama si B? Oh kenal saya. Si B itu iso koyo ngono, aku kabeh. Mulai ndak punya apa-apa sampai dia seperti sekarang kondisinya, itu saya semuanya. Dia ngomongnya sama orang lain. Yang ketiga, undat-undat langsung ke orangnya, personnya. Kamu mestinya sadar, ya, kamu itu harusnya tahu diri. Yang bantu kamu, keluargamu selama ini siapa? Itu langsung. Saya tanya sama Bapak Ibu, kira-kira dari 3 model ini, 1 dalam hati, yang kedua ke orang lain, yang ketiga langsung orangnya, mana yang lebih menyakitkan hati? Menyakitkan hati orang yang menerima itu mana? Yang langsung atau yang lewat perantara atau yang ada di dalam hati? Langsung. Kamu tahu siapa yang bantu kamu? Oh itu nyakitkan. Beda dengan pakai perantara. Dia itu yang nolong saya, tapi tidak langsung orangnya. Itu yang lebih menyakitkan itu langsung. Ada Ustaz contoh di masyarakat, ada orang tua biasanya ada sama anaknya, mama kurang apa sama kau nak? Kau minta sepeda tak turuti, tapi apa buktinya? Undat-undat. Ada yang kayak gini. Suami ada Ustaz, ada. Kamu tak kasih tahu ya, kamu kalau ndak tak nikahi, siapa sing bantu papa mamamu? Siapa? Kabeh. Keluargamu aku kabeh. Ya, dudu dolormu, undat-undat. Istri ada Ustaz, undat-undat ke suami. Ada. Contohnya ketika dia dizolimi suaminya, bang, aku kurang apa bang? Mas, ya taat wis taat, nurut ya nurut. Ya, berarti undat-undat. Selama ini dia taat, berarti bukan karena Allah, ya karena suami. Maka yang kayak begini dihapus amalannya oleh Allah. Nah, mestinya yang baik gimana Ustaz? Istri kalau dizolimi sama suaminya, mestinya ngomong yang betul adalah, gak apa-apa mas, kau nyakiti aku gak apa-apa, gak apa-apa, kau menzolimi aku, urusanmu sama Allah, tapi urusanku, aku tetap bersama kamu, bakti, taat, karena surgaku ada di kamu. Itu keren. Bisa kira-kira ibu-ibu kayak begini? Kayak ya, bisa katanya bisa, tapi abot gitu ya, bisa gitu yang namanya tidak bisa, enggak ya. Baik, jadi harus legowo ya. Baik, sekarang Bapak Ibu, janji saya tadi adalah menyampaikan contoh-contoh anak durhaka ya. Mundur dikit, saya kasih contoh-contoh anak durhaka zaman sekarang. Di antaranya suka menyusahkan orang tua ya, karena perbuatan. Misalnya anaknya kena narkoba itu ya, nggak mau sholat ya, anaknya utang di mana-mana, yang nutupi orang tuanya ya, anaknya kena pinjol ya, sehingga ini mencemarkan nama baik orang tua. Ini anak durhaka yang kayak gini nih, anak durhaka. Yang nomor 2, suka berkata cis kalau diperintah disuruh oleh orang tua, nak minta tolong ibu nak, aduh ibu ini bapak, nah itu durhaka. Terus nomor 3 ya, suka bermuka masam kalau di depan orang tua, atau seringkali dia merasa terganggu kalau dihubungi orang tuanya. Contoh, kalau ditelepon temennya, yang telepon temennya, halo, assalamualaikum. Ya apa kabar rek? Iya. Ya apa? Ono acara ndiki, ya apa iki? Oh, gitu ya. Itu temennya. Coba yang nelpon orang tuanya. Halo Bu, ibu lapo telepon ikat mau iku lapo Bu? Aku iki repot Bu.
Ya, nggak boleh. Durhaka ini, anak durhaka, ya. Terus tidak suka menemani orang tua saat dibutuhkan. Waktunya orang tua berobat, dia lebih senang menyuruh supirnya untuk nganterkan. Dia tidak mau nganterkan orang tuanya berobat. Saya yakin orang tuanya pasti kecewa. Dulu waktu kecil nak, nggak peduli panas, nggak peduli hujan, nggak peduli apapun kondisinya, mama yang nganterkan kau ke dokter. Sekarang mama sakit, supirmu yang kau suruh. Ya, ini durhaka ini. Terus suka mengejek orang tua atau terkesan membodoh-bodohi orang tua. Mama ini gaptek, papa ini lola, loadingnya lambat, papa mama bapak ibu ini jadul, ketinggalan zaman. Ya, bapak maklum orang tuanya nggak bisa mengoperasikan HP. Nak ya apa nak caranya buka WA? Bu balak-balik diajari ya. Cek gaptek sih bu, ini kurang ajar. Ya, meskipun kau S3 luar negeri, Harvard University, wah ya, orang tuanya SR, gak tamat sekolah rakyat, tapi ketika berhadapan dengan orang tua yang profesor S3, orang tuamu, kau yang SR, jangan pernah bawa status sosial ketika berhadapan dengan orang tua. Mentang-mentang sudah profesor, doktor, ngatur. Sebab banyak anak kayak gini, wes gelar tinggi ngatur, wes pokoknya bapak ibu kudu nurut, gak usah kakek model, nurut, ya, nek nurut selamat, diatur orang tua. Sampai ada orang tua bilang begini sama saya ini Ustadz, kalau ngomong sakecap, anak saya berkecap-kecap Ustadz. Daripada saya dikurang ajari anak, mending saya ndak pernah ngomong Ustadz, tapi tak dungakno kabeh anak saya Ustadz, sukses dunia akhirat, ngenes hatinya. Yang kayak gini nih, ya nggak boleh. Jangan bawa status sosial. Ya kau meskipun kiai, doktor, ustadz, ya jangan bawa ustadzmu. Orang tuamu lebih ustadz daripada kau. Itu jangan nada tinggi. Terus kemudian memperbudak orang tua. Banyak. Saya pernah lihat ada ibu-ibu umurnya 60 ke atas sambil jalan bawa stroller, ada bayi, rupanya itu cucunya. Saya tegur, cucunya ibu. Iya Ustadz, mau kajian Ustadz. Iya ibu, saya mau berangkat. Lo kemana putranya? Anak saya kerja, mantu saya juga kerja. Dalam hati saya, oh jadi pembantu. Orang tua itu bukan waktunya mempersi bayi terus ngemong dulang cucu, bukan. Orang tua itu waktunya duduk manis, zikir, sholat sunnah, dengarkan taklim. Itu waktunya, bukan mempersi anak, bukan. Betul atau tidak? Iya. Direpoti ambek mantu. Mestinya mantumu kerjanya resign, didikan anakmu. Jangan kau libatkan orang tuamu, itu mestinya. Jangan jadikan mereka pembantu. Nanti gak tepak anaknya nangis, ibu kayak apa bu susune bu, disalahno. Jadi wong tua kayak salah-salahan tok. Banyak gak model kayak gini? Itu loh banyak ya. Terus suka menghina masakan orang tua, itu durhaka. Ya bu, apa ini bu? Iya. Masa apa bu? Ibu ndak masak, ibu ndak enak badan, ada sisa masakan kemarin rawon, kalau kau mau. Ya Allah bu, kemarin rawon, sekarang rawon. Rawonnya lihat aku bosen bu. Saya mau tanya, rawon itu kalau tambah nginep tambah enak apa enggak? Enak. Memang dasarnya tidak iso masak, iso ini cuma nyacat. Ya ini anak durhaka. Oh iki bu, kok rasanya? Maklum orang kalau sudah lansia, mungkin ada bumbu yang belum dimasukkan, rasanya hambar, tidak kayak dulu lagi. Ibunya tanya, ya apa nak, masakan ini ibu seenak tak? Enak bu. Tidak ada orang masakan selezat ini, enak, alhamdulillah. Padahal mungkin hambar, tapi bikin dia itu jangan mencela hasil karyanya itu ya. Terus kemudian jarang diantaranya adalah suka mencela orang tua di hadapan teman-temannya. Gak boleh, gak boleh. Saya pernah ketemu ada orang tua sama anaknya. Ini anaknya ini gandeng orang tuanya pakai tongkat.
Assalamualaikum, saya tegur. Waalaikumsalam. Ya, orang tua ini bilang, Ustadz seiling sama saya, ingat saya, Ustadz loh yang ngawin no anak saya, yang khutbah nikah kan Ustadz. Iya, saya masih ingat. Ya, gimana kabarnya antum, gimana antum kabarnya gimana? Anaknya yang nyaut, Abi ini Ustadz, Abi ini diabetesnya 300 Ustadz. Kemarin itu ini check up, itu asam uratnya tinggi Ustadz, jadi dinten Abi ini. Ya, kena diabetes, asam urat, gejala stroke, nggak boleh. Mestinya ngomong, Abi alhamdulillah sehat Ustadz. Itu jangan dihabis-habiskan. Orang tua nggak kepingin digitukan di hadapan teman-temannya, pengen disebut orang sehat. Nah, ini mencela. Ya, betul atau tidak? Ini nggak boleh. Suka motong pembicaraan orang tua, nggak boleh. Orang tuanya berkata, ibu usul lo nak ya, papa usul, papa ini nggak ngerti, tidak sekolah, konsing luwe pinter. Nanti kalau selesai SMA, kamu nanti kuliahnya ngambil, belum kelar. Apa kata anaknya? Siapa? Ma, sebentar. Usulannya papa mama ini ketinggalan zaman. Arek enom saiki. Jadi orang tuanya diem. Ngono nak ya, iya. Boleh. Mestinya yang benar, papa mama sudah selesai ngomong. Kalau sudah selesai, aku minta izin mau ngomong ya. Usul, boleh apa enggak? Izin. Jangan main potong aja. Durhaka yang kayak gini ini. Ya, itu. Terus diantaranya terakhir, sama orang tua bakhil. Tapi kalau sama istrinya royal. Ibunya bilang, nah, tak dungakno kon akeh rezekine nak, kon akeh rezekine ibu umroh nak yo, ibu kepingin umroh nak. Ya, apa kata anaknya? Bu, semenjak pandemi corona, umroh ambek haji ribet, urusannya ribet. Coba kalau istrinya yang minta, bang, nanti Desember kan liburan sekolah, ayo kita healing. Lah kau pengen kemana? Minimal Turki loh bang, Turki atau Singapura. Ayo, nek ambil bojone kudu turut. Tapi sama ibunya, bapak ibunya bakhil. Padahal anak laki-laki baktinya sama orang tua muabad abadi, tidak putus. Baktinya anak perempuan sama papa mamanya selesai di meja nikah. Qabil tu nikah wa taswijah bil mahril madhkur. Saya terima nikahnya, selesai. Hari itu juga surganya wanita bukan sama bapak ibunya, sama suaminya. Sedangkan surga saya, bapak-bapak, sama orang tua. Surganya ada di orang tua, abadi, tak putus. Yang peduli, iya, seperti itu. Ya, jadilah saya punya teman, mudah-mudahan jadikan contoh ya. Dan saya sudah minta izin, saya tutup kajian kita. Saya punya teman luar biasa baktinya sama ibunya, ya. Dan saya minta izin, berarti saya tidak menghibah. Ya, artinya yang penting tidak menyebut nama, ya. Jadikan pelajaran ini luar biasa sama ibunya, masya Allah. Dia manggil ibunya mama. Dia pergi sama istrinya sama anak-anaknya sampai di bandara, ruang boarding, mamanya telepon. Assalamualaikum ma. Waalaikumsalam. Wis budal anak? Belum ma, masih di bandara ruang boarding, mau berangkat. Alhamdulillah, mudah-mudahan perjalananmu lancar nak. Ya, mudah-mudahan rezekimu diganti sama Allah. Kau nyenengno anakmu, nyenengno bojomu, rezekimu bakal diganti sama Allah. Amin amin. Mama telepon kenapa? Enggak apa-apa. Ngomong kenapa? Ada apa? Enggak apa-apa. Didesak ngaku akhirnya. Mulai tadi pagi itu loh badannya mama kok enggak enak, rotok gregesi. Oh iya ya mak, iya mak, iya wis mak ya. Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Batal cancel. Surgaku di rumah lagi sakit gregesi. Ayo pulang. Uang lo ini, tiket lo ini, hotel, tiket cancel. Rezeki bisa dicari, tapi surga di rumah masih menanti. Ini waktunya saya bakti. Oh, kira-kira ada anak laki-laki model seperti ini? Rata-rata sama istrinya berkata, wis tala mas, ya mosok kon terus, ya kon kan duwe adik, ya mbok adikmu gantian, ya sing jaga mamamu. Ini setan ini yang kayak gini, setan.
Ini setan. Laki-laki tidak boleh kena setannya bantal. Ya, terus terang. Kenapa? Jangan dipengaruhi oleh istri sehingga anak laki-laki durhaka sama orang tuanya. Nggak boleh. Mestinya istri dukung suaminya untuk bakti sama orang tuanya. Loh, kalau mertua, Ustaz, mertua bukan orang tua. Bukan, mertua itu karib kerabat. Dia wajib anak laki-laki mendahulukan. Tapi bakti lo ya, bukan masalah nafkah lo ya, bukan. Kalau masalah fulus rezeki, istri didulukan. Nih, kalau nerima gaji, istri dulu, bukan orang tua. Nih, karena wajib ini. Kalau nggak ngasih nafkah, utang nanti di hari kiamat. Nah itu ya. Kalau masalah dengan orang tua, perhatiannya harus lebih. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah berikan kita anak-anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan anak laki-laki kita semuanya bakti sama orang tuanya dan terus menjaga orang tuanya. Semoga anak-anak perempuan kita dijadikan oleh Allah anak yang soleha, yang selalu taat kepada suaminya, sehingga orang tuanya, kita sebagai orang tuanya, tetap mendapatkan ganjaran pahala yang tak pernah putus. Mudah-mudahan Allah SWT mempertemukan kita dan anak keturunan kita kelak di surga Allah yang kekal dan abadi. Maaf, kita tutup. Saya tidak buka tanya jawab karena waktunya sudah lewat jauh. Kita akhiri kafaratul majlis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, mungkin lisan kami, kata-kata kami yang terlalu kasar. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.